Perhatikan baik-baik ya. Perhatikan baik-baik. Akan saya beri contoh. Akan saya beri contoh tentang tutorial melakukan patrap samadhi manunggal jati. Ya. Bahwasanya untuk bisa melakukan patrap samadhi manunggal jati, pertama kita harus mengerti dulu, harus memahami dulu, harus mengetahui dulu bahwasanya wahyu panca gaib dan wahyu pancalaku itu apa dan bagaimana. Itu pertama ya, syarat pertama. Seperti yang sudah saya uraikan di sana. Bahwasanya kunci adalah mutmainah, bahan dan asal usulnya dari sari-sarinya air, tempatnya di mata, tugasnya menyaksikan, sikapnya manembahing kawula Gusti, sifatnya pasrah kepada Gusti. Yang kedua, paweling adalah alwamah, bahan dan asal usulnya dari sari-sarinya angin, tempatnya di hidung, tugasnya mencium, sikapnya manunggaling kawula Gusti, sedangkan sifatnya menerima keputusan Gusti. Yang ketiga adalah asmo sejati, yang tak lain dan tak bukan adalah hidup, bahan dan asal usulnya dari dat hidup, tempatnya di jantung, tugasnya menghidupi, sikapnya leburing kawula Gusti, sedangkan sifatnya mempersilahkan kuasa Gusti. Yang keempat adalah mijil. Mijil adalah amarah, bahan dan asal usulnya dari sari-sarinya api, tempatnya di telinga, tugasnya mendengar, sikapnya sampurnaning kawula Gusti, sedangkan sifatnya merasakan kenyataan Gusti. Dan yang terakhir adalah singkir. Singkir adalah supiah, bahan dan asal usulnya dari sari-sarinya bumi, tempatnya di lidah atau mulut, tugasnya merasakan atau menikmati, sikapnya sampurnaning pati urip, sedangkan sifatnya adalah menebar cinta kasih sayang Gusti. Itu syarat utama supaya bisa melakukan patrap samadhi manunggal jati. Syarat kedua adalah mengerti dan memahami serta mengetahui bahwa di dalam diri kita itu ada 3 singgasana Tuhan ya, atau ada 3 singgasana maha suci hidup. Secara spiritual disebut sebagai Baitul Makmur. Baitul Makmur yang sering saya sampaikan dengan bahasa paling sederhana adalah otak atau pikiran kita. Singgasana maha suci hidup kedua adalah Baitul Muharram, yang sering saya bahasakan dengan sederhana sebagai hati atau batin kita. Dan yang ketiga atau singgasana yang ketiga adalah Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis, yang sering saya bahasakan dengan sederhana sebagai kelamin atau syahwat. Dan 3 singgasana yang ada di dalam diri kita inilah yang harus senantiasa bersih setidak-tidaknya ya. Setidak-tidaknya harus senantiasa bersih. Maksimalnya ya suci, itu maksimal ya. Setidak-tidaknya harus bersih. Kenapa 3 singgasana itu harus bersih setidak-tidaknya? Karena 3 singgasana yang ada di dalam diri kita itu merupakan tempatnya maha suci hidup ketika dia itu berkuasa ya. Baitul Makmur atau otak pikiran kita adalah singgasana atau kantor tempatnya maha suci hidup ketika mencipta. Sedangkan Baitul Muharram atau hati batin kita itu juga
singgasana atau kantor, tempatnya Maha Suci hidup ketika memelihara apa yang sudah diciptakan. Sedangkan yang ketiga, yaitu singgasana Baitul Muqaddas atau Maqdis, adalah kantor atau tempat berkuasanya Maha Suci hidup ketika dia menyempurnakan apa yang sudah dipeliharanya. Lah, 3 singgasana yang ada di dalam diri setiap manusia hidup ini setidak-tidaknya harus bersih, karena dia rumahnya Tuhan, karena dia kantornya Tuhan, karena dia tempatnya Tuhan. Lah, 3 potensi maha dasar inilah yang saya sering sampaikan melalui media, ya. Sedangkan syarat ketiga untuk bisa melakukan patrap samadhi manunggal jati adalah mengerti, memahami, dan mengetahui tentang 7 titik dimensi atau 7 titik ranah atau 7 titik partikel yang ada di dalam diri manusia hidup. Masing-masing satu adalah titik hotspot cakra otak. Titik hotspot cakra otak ini merupakan pintu gerbang masuk menuju singgasana Baitul Makmur. Ya, titik hotspot cakra otak adalah merupakan pintu gerbang masuk atau portal. Portal untuk memasuki singgasana pertama, yaitu Baitul Makmur. Titik yang kedua adalah titik Kundalini Nang. Yang ketiga adalah titik Kundalini Neng. Titik Kundalini Nang dan titik Kundalini Neng ini adalah merupakan pembatas antara titik hotspot cakra otak dan titik hotspot cakra jantung. Ya. Titik kedua dan ketiga, yaitu titik Kundalini Nang dan titik Kundalini Neng, adalah 2 titik pembatas antara titik hotspot cakra otak dan titik hotspot cakra jantung. Titik yang keempat adalah titik hotspot cakra jantung. Titik hotspot cakra jantung ini merupakan pintu gerbang masuk atau portal untuk bisa memasuki singgasana kedua, yaitu Baitul Muharram. Yang kelima adalah titik Kundalini Ning. Kelima, ya benar. Yang kelima adalah titik Kundalini Ning. Dan yang keenam adalah titik Kundalini Nung. Titik Kundalini Nang dan titik Kundalini Nung ini adalah merupakan pembatas antara titik hotspot cakra jantung dan titik hotspot cakra kelamin. Ya. Dan yang ketujuh atau yang terakhir adalah titik hotspot cakra kelamin. Titik hotspot cakra kelamin adalah merupakan pintu gerbang atau portal untuk bisa masuk ke dalam singgasana ketiga, yaitu Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis. Lah, kalau sudah mengerti dan memahami serta mengetahui tentang apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku, dan sudah mengerti, memahami, dan mengetahui tentang 3 singgasana di dalam diri, serta sudah mengerti, memahami, dan mengetahui tentang 7 titik dimensi di dalam diri, maka seorang putra Kekudangane Rama punya hak, ya, punya hak dan sudah bisa melakukan patrap samadhi manunggal jati. Apa itu patrap samadhi manunggal jati? Patrap samadhi manunggal jati adalah bentuk upaya, ya, bentuk upaya
atau laku untuk kembali kepada asal-usul sangkan paraning dumadi dan bertahan di tempat tersebut untuk tidak keluar lagi, untuk tidak berpisah lagi. Kenapa kita harus kembali kepada asal-usul sangkan paraning dumadi? Karena kalau tidak berada di dalam asal-usul sangkan paraning dumadi, kita akan bermasalah. Ya, kita akan bermasalah. Nah, agar supaya tidak bermasalah, maka kita harus kembali kepada asal-usul sangkan paraning dumadinya kita dan bertahan di tempat tersebut. Bertahan di dalam dimensi manunggal jati. Manunggal jati adalah bersatu atau menyatu menjadi satu kesatuan dengan alam semesta seisinya plus Tuhan di dalamnya. Itu adalah manunggal jati. Lah, upaya manunggal jati ini disebut sebagai laku suci menuju abadi. Upaya untuk manunggal jati disebut sebagai laku suci menuju abadi karena manunggal jati adalah menyatu. Manunggal jati berarti menyatu menjadi satu kesatuan dengan suci, dengan maha suci. Lah, maha suci ini meliputi seluruhnya. Barang siapa yang bisa kembali kepada asal-usul sangkan paraning dumadi, yaitu manunggal jati, yaitu bersatu dengan maha suci, dan bisa atau mampu bertahan di dalamnya, maka itulah yang disebut sebagai manusia hidup yang sempurna. Lah, manusia hidup yang sempurna inilah sesungguhnya yang layak menjalani kehidupan di dunia ini. Sudah paham ya? Itu pengertiannya. Sudah paham? Sudah? Ya? Sudah. Kalau belum mengerti, memahami, dan mengetahui tiga hal yang sudah saya uraikan tadi di dalam dirinya, maka belum bisa melakukan tatrap samadhi manunggal jati. Dikarenakan kalau belum mengerti, belum memahami, dan belum mengetahui tentang tiga hal yang sudah saya uraikan tadi, berarti seseorang itu belum mengenal dirinya. Siapa, dari mana, untuk apa, dan hendak kemana. Belum mengenal dirinya tentang itu. Lah, setiap manusia hidup yang belum mengenal dirinya sudah pasti segerak-geraknya badan, segerik-geriknya otak, hati, atau kelamin tidak tahu diri. Nah, dikarenakan tidak tahu diri, sebab dari tidak mengenal diri, maka dimanapun, kapanpun, dia tidak bisa membawa diri, tidak bisa menempatkan diri, tidak bisa menyesuaikan diri, tidak bisa menjaga dirinya. Artinya selalu dikerumuni masalah-masalah dunia. Paham? Nah, sekarang prakteknya. Dimulai nanti petang, ya. Dimulai nanti petang, patrap samadhi panjenengan di dalam manekung atau gembleng adalah patrap samadhi manunggal jati. Dimulai dari petang nanti sampai ketemu petangnya lagi, ya. Tahu petang, ya. Petang terhitung dari jam 6.05 menit. Jam 6.05 menit nanti itu sudah masuk ke ranah petang. Sampai tiba petang besok jam 6.05 menit lagi. Berarti sehari semalam melakukan patrap samadhi manunggal jati.
Prakteknya setelah duduk, jadi langkah awal atur dulu duduknya ya. Duduknya itu diatur dulu. Biasanya posisi duduk seperti apa yang tidak mudah capek, yang tidak mudah lelah ya. Dicari dulu posisi duduknya. Setelah posisi duduk yang enak, yang nyaman ketemu, nah baru siapkan tubuhnya untuk melakukan patrap samadhi manunggal jati. Di dalam patrap samadhi manunggal jati menggunakan dua, yaitu palungguh jati dan kunci. Hanya itu yang digunakan ya. Di dalam patrap samadhi manunggal jati hanya dua yang digunakan. Satu yaitu palungguh jati, yang kedua adalah kunci. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Perhatikan saya dulu. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Setelah kondisi sudah siap melakukan patrap samadhi manunggal jati, kemudian lakukan patrap palungguh seperti ini. Sedulur papat kalimo pancer kumpulo nunggal suci. Bisa? Sedulur papat kalimo pancer kumpulo nunggal suci. Nah, setelah melakukan patrap palungguh jati sebagai, saya ulang, sedulur papat kalimo pancer kumpulo nunggal suci. Lah, pertahankan patrap palungguh ini sampai berhasil melalui 4 titik ya. Pertahankan patrap palungguh ini sampai berhasil melalui 4 titik, yaitu titik hotspot cakra otak, titik kundalini nang, titik kundalini neng, dan titik hotspot cakra jantung. Kalau sudah berhasil melalui 4 titik, lah baru nanti patrap palungguh ini diubah menjadi patrap kunci, dan kemudian membaca bacaan kunci dengan nada mesra, dengan nada romantis. Tahu romantis? Tahu mesra ya? Nah, cara baca kuncinya itu dengan nada romantis, dengan nada mesra gitu ya. Jadi jangan dengan emosional ya. Perhatikan, saya ulang. Setelah duduk siap melakukan patrap, kemudian sedulur papat kalimo pancer kumpulo nunggal suci. Kemudian langkah kedua perjalankan sedulur papat kita untuk menuju titik hotspot cakra otak ya. Perjalankan sedulur papat kita menuju titik hotspot cakra otak. Caranya gunakan sesuai tugasnya masing-masing. Nah, ini kalau ndak hafal itu kan susah toh. Kalau ndak hafal, kunci mutmainah tugasnya apa? Nah, mencari-cari kan kalau nggak hafal. Nah, makanya melakukan patrap samadhi manunggal jati harus kenal diri dulu. Jadi ndak ketika melakukan patrap itu ndak nyari-nyari gitu loh, ndak bertanya-tanya, ndak mendebak dan sebagainya. Karena apa? Karena sudah tahu, sudah paham, sudah ngerti ya. Jadi setelah sedulur papat kalimo pancer, setelah memerintah, ini kan perintah kan ya, ini perintah. Sedulur papat kalimo pancer kumpulo nunggal suci. Langkah selanjutnya, perjalankan sedulur papat kita menuju ke titik hotspot cakra otak. Caranya digunakan sesuai tugasnya masing-masing ya. Kunci atau mutmainah karena tugasnya menyaksikan, maka digunakan untuk menyaksikan titik hotspot cakra otak. Hidung, apa yang tinggal hidung? Nah, kita gunakan untuk mencium titik hotspot cakra otak. Seperti itu semuanya, empat-empatnya ya. Jadi mulai dari mutmainah, aluamah, amarah, dan supiyah. Itu kita perjalankan menuju ke titik hotspot cakra otak. Untuk lebih jelasnya akan saya sebut satu-satu ya. Sedulur papat kalimo pancer kumpulo nunggal suci. Lalu kunci atau mutmainah kita gunakan untuk melihat atau menyaksikan titik hotspot cakra otak.
Pauling atau aluama kita gunakan untuk mencium titik hotspot cakra otak. Mijil atau amarah kita gunakan untuk mendengarkan titik hotspot cakra otak. Sedangkan supia kita gunakan untuk merasakan titik hotspot cakra otak. Lah, setelah keempat saudara kita perjalankan menuju titik hotspot cakra otak, nanti hidup yang menjadi pancernya itu akan mendorong mereka berempat dari jantung menuju ke titik hotspot cakra otak. Sehingganya sedulur papat ini nantinya menjadi manunggal jati dengan hidup di titik hotspot cakra otak. Setelah mereka berlima bisa manunggal di titik hotspot cakra otak, baru dalam keadaan manunggal seperti ini mereka bisa masuk ke dalam singgasana pertama, yaitu Baitul Makmur. Jadi mereka itu tidak bisa masuk satu persatu, itu tidak bisa, harus secara bersamaan, dan itu dipimpin oleh pancer, oleh hidup. Paham ya? Lah, tandanya sebagai tanda kalau sedulur papat kalimo pancer sudah sampai di titik hotspot cakra otak dan manunggal di titik hotspot cakra otak, kening kita ini terasa tebal, rasanya itu tebal. Nah, tebal ini lama-kelamaan pening di kepala, ya rasanya ya. Jadi rasa tebal ini lama-kelamaan akan berubah menjadi rasa pening menyeluruh di kepala. Ya. Jadi tandanya kalau kening kita ini di antara dua alis ini terasa tebal, berarti mereka berlima sudah sampai di titik hotspot cakra otak dan manunggal di titik hotspot cakra otak. Nah, kalau seluruh kepala kita terasa pening, berarti mereka berlima dalam keadaan sudah manunggal berhasil masuk ke dalam Baitul Makmur. Paham ya itu? Tandanya, dua itu tandanya ya. Nah, kalau sudah merasakan dua hal itu, berarti sedulur papat kalimo pancer kita sudah manunggal dan sampai di titik hotspot cakra otak serta berhasil masuk ke dalam singgasana pertama, yaitu Baitul Makmur. Ya. Langkah selanjutnya, kemudian perjalankan wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer yang sudah manunggal jati di dalam Baitul Makmur menuju titik hotspot cakra jantung yang sudah terkondisikan dari tadi ini tadi ya, yang sudah terkondisikan dari tadi ini tadi. Caranya memperjalankan wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer yang sudah manunggal di dalam Baitul Makmur itu bagaimana? Caranya gunakan otak kita untuk memikirkan detak jantung. Caranya seperti itu ya. Cara untuk memperjalankan wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer yang sudah manunggal di dalam Baitul Makmur adalah menggunakan otak kita untuk memikirkan detak jantung yang sudah terkondisikan dari tadi. Nah. Dan ketika kita menggunakan otak kita untuk memikirkan detak jantung kita, maka secara otomatis wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer yang sudah manunggal jati di Baitul Makmur bergelar guru sejati atau ruh suci atau ruh kudus, dia akan langsung menuju titik hotspot cakra jantung. Itu otomatis ya, otomatis. Semakin kita memikirkan detak jantung, semakin jantung kita akan berdebar-debar ya, semakin jantung kita akan berdebar-debar, semakin jelas detak jantungnya itu akan semakin jelas, terdengar jelas, terasakan jelas ya.
Lah, di dalam memperjalankan wahyu panca gaib atau sedulur papat kalimo pancer yang sudah manunggal jati menuju ke titik hotspot cakra jantung, ingat, nanti guru sejati kita atau ruh suci kita atau ruh kudus kita akan melalui dua titik. Titik yang kedua Kundalini Nang, dan titik yang ketiga adalah Kundalini Neng, ya, setelah titik hotspot cakra otak. Lah, di dalam perjalanannya ini kita masih tetap dalam keadaan mikirin detak jantung loh ya. Kita masih tetap dalam keadaan mikiri detak jantung. Lah, nanti di sela-sela sedang mikiri detak jantung, kita akan mengalami ketenangan atau tenang, ya, ketenangan atau tenang atau bahagia. Lah, kalau kita merasakan keadaan tenang atau menenangkan atau bahagia, berarti guru sejati atau roh suci atau roh kudus kita berhasil melalui titik Kundalini Nang. Lah, selanjutnya entah beberapa waktu kemudian akan sampai di titik Kundalini Neng, sebagai tanda kalau guru sejati atau roh suci atau roh kudus kita sampai di titik Kundalini Neng itu rasanya diam. Neng itu meneng atau diam. Artinya setelah mengalami ketenangan, kalau kita mengalami kondisi atau keadaan diam, ya, tahu diam kan? Nah, mengalami keadaan diam berarti guru sejati kita atau roh suci kita atau roh kudus kita berhasil sampai di titik Kundalini Neng. Dan tidak lama kemudian nanti akan sampai di titik hotspot cakra jantung. Setelah melewati titik hotspot cakra otak, titik Kundalini cakra Nang, titik Kundalini cakra Neng, berarti selanjutnya akan sampai di titik hotspot cakra jantung. Baik-baik ingat, ini penting dan ini sulit sekali loh ya. Ini sulit sekali, jadi tolong diperhatikan ya. Ini puncaknya loh ya, ini puncaknya. Bisa mengingat semua tadi ya. Tandanya kalau roh suci kita, guru sejati kita atau roh kudus kita sampai di titik hotspot cakra jantung, maka kita akan mengalami dada kita sesak ya. Dada kita terasa sesak atau kayak penuh, isinya itu kayak penuh di dada itu. Jadi tidak nyaman. Nah, kalau kita mengalami seperti itu, berarti guru sejati kita atau hidup kita atau roh suci kita atau roh kudus kita sudah berhasil sampai di titik hotspot cakra jantung. Kenapa ketika sampai di titik hotspot cakra jantung kok rasanya di dada penuh, tidak nyaman dan lain sebagainya? Itu kalau hati kita masih belum bersih ya. Kalau hati kita masih belum bersih, kita merasakan ketidaknyamanan ketika roh kudus atau roh suci atau guru sejati kita sampai di titik hotspot cakra jantung. Namun kalau hati kita sudah bersih, benar-benar bersih, ya pasti nyaman. Di dada itu rasanya plong, rasanya itu lega ya, rasanya nggak ada tekanan sedikit pun kalau hati kita benar-benar bersih. Begitu juga ketika ada di titik hotspot cakra otak ya. Kening kita terasa tebal, kepala kita terasa pening, itu dikarenakan otak kita belum bersih. Tapi kalau otak kita itu bersih, rasanya kepala kita itu ringan, kayak kosong, kayak nggak ada apa-apanya, nggak ada beban dan lain sebagainya ya. Itu lah, kalau sudah mengalami seperti itu berarti guru sejati atau roh suci atau roh kudus sudah berhasil sampai di titik hotspot cakra jantung dan
berhasil masuk ke dalam singgasana kedua, yaitu Baitul Muharram. Ya. Selanjutnya, ubah patrap palungguh ini menjadi patrap kunci. Tinggalkan itu tadi ya, ditinggalkan, diubah menjadi patrap kunci. Setelah patrap kunci, kemudian membaca bacaan kunci dengan nada romantis, dengan nada mesra, ya, dengan nada mesra atau romantis 7 kali berturut-turut. Nah, ini sebagai pemula atau sebagai pembelajar, pembacaan kunci dengan nada mesra atau romantis di dalam patrap Samadhi Manunggal Jati ini bisa melenakan. Tahu melenakan enggak ya? Melenakan, bisa melenakan, bisa membius, ya, bisa membius, ya, ya, bisa terlena gitu ya, terlena. Kenapa bisa terlena? Karena ketika kunci dibaca dengan nada yang romantis, dengan nada yang mesra di dalam patrap Samadhi Manunggal Jati, berarti antara ruh suci bercumbu dengan maha suci, roh kudus bercumbu dengan maha kudus, hidup bercumbu dengan maha hidup. Jadi mesra sekali, makanya bisa terlena kalau masih dalam tahapan belajar di situ ya. Paham? Nah, maka di situ kesadarannya harus tingkat tinggi. Ya, kesadarannya harus tingkat tinggi, harus benar-benar kuat kesadarannya. Kalau kesadarannya tidak kuat, nah, ketika membaca kunci dengan nada mesra atau romantis ini lupa, hitungannya lupa, udah berapa kali tadi membacanya, itu berarti sudah terlena di situ. Ya, nggak sadar di situ. Nah, usahakan kesadarannya kuat di situ ya. Setelah membaca bacaan kunci 7 kali berturut-turut dengan nada yang romantis atau mesra, kemudian agar supaya tidak terlena, hentikan patrap kuncinya dengan cara memajukan patrap kunci ini ke depan wajah seperti ini ya. Dengan seperti itu berarti patrap kunci berhenti atau selesai ya. Langkah selanjutnya, pisahkan kedua telapak tangan yang semula patrap kunci ini secara perlahan dengan kesadaran cinta kasih sayang. Artinya ketika memisahkannya ini dinikmati rasanya. Nah, pisahkan kedua telapak tangan yang patrap kunci ini dengan kesadaran cinta kasih sayang. Artinya ketika memisahkan ini dinikmati rasanya, nggak asal gini gitu ya, dinikmati rasanya. Lah, setelah dipisahkan, nah ini selanjutnya nggak perlu dirancang ya, nggak perlu ini biarin. Setelah dipisahkan, Mas tolong diam, Mas diam, nggak apa-apa itu, nggak apa-apa. Perhatikan, ini juga penting buat panjenengan nantinya kalau sudah sampai di situ. Saya sudah berulang kali, ini penting banget, ini utama banget. Kalau bukan saya nggak ada yang mau menunjukkan tutorial ini, nggak ada yang mau. Ini penting sekali. Ini penentunya panjenengan di sini. Kalau panjenengan gagal paham di sini, nggak dapat apa-apa mempelajari Wahyu Pancagaib. Saya sudah terlalu tua untuk bisa menjelaskan ini. Karena menjelaskan tentang ini itu menggunakan energi, nggak bisa pakai otak, pakai pikiran, itu nggak bisa. Ya, karena apa? Karena kalau kita menjelaskannya menggunakan pikiran, yang ada itu sudah politik. Ini saya harus mengulang dari awal lagi kalau sudah seperti ini. Coba, gimana? Kalau sudah seperti ini berarti saya harus mengulang dari awal lagi.
Pak No, masa awit mau ngomop-ngomop, wis umop to? Tolong iki anu bocah-bocah di anu sik, dijogo sik. Engko nek aku putus maneh kok aku baleni awit awal maneh engko. Ini rumit sekali ya. Ini rumit sekali. Kalau tidak rumit, mestinya seluruh pendahulu kita itu berhasil semua. Ya. Kalau ini tidak rumit, tidak sulit, mestinya seluruh pendahulu kita itu berhasil semua mencapai manunggal jati. Nah, kalau para pendahulu kita semuanya berhasil mencapai manunggal jati, dunia ini tidak sekacau ini. Ya, dunia itu tidak sekacau ini. Nah, saking rumitnya, sebab karena itu tidak semua para pendahulu kita itu berhasil manunggal jati. Karena saking rumitnya. Mungkin ada banyak yang bisa di sini, tapi tidak mau membagikan, itu tidak mau. Karena tidak ingin resikonya, tidak ingin resikonya itu tadi. Iki Pak No tulung dianu dhisik Pak No. Bocah-bocah iki tulung Pak No dianu sik rono Pak No. Nganggo sapu, nek orang nganggo sapu gak wedi dekne. Sana. Ora usah dihasus-hasus ngono, wis angger digebreki ngono kan do ngalih Pak No. Saya ulang dari awal, coba perhatikan baik-baik ya. Nah, berusahalah untuk tidak memutus apa yang sedang saya sampaikan ini. Kalau sampai terputus, saya harus mengulangi lagi dari awal lagi seperti itu. Kalau seperti itu berarti panjenengan tidak kasihan sama saya. Setelah duduk, siap melakukan patrap samadhi, langkah awal, sedulur papat kalimo pancer, kumpulo nunggal suci. Nah, pertahankan patrap palungguh ini sampai kita berhasil melewati 4 dimensi atau 4 titik sebagai berikut. Kemudian, perjalankan sedulur papat menuju ke titik hotspot cakra otak. Perjalankan sedulur papat menuju ke titik hotspot cakra otak. Caranya, gunakan mereka berempat sesuai tugasnya sebagai berikut. Mutmainah yang ada di mata, nah kita gunakan untuk melihat atau menyaksikan titik hotspot cakra otak, karena tugasnya melihat kan. Nah itu. Yang kedua, alwamah yang ada di hidung kita gunakan untuk mencium titik hotspot cakra otak. Sedangkan amarah yang di telinga kita gunakan untuk mendengarkan titik hotspot cakra otak. Supiah yang ada di lidah kita gunakan untuk menikmati rasanya titik hotspot cakra otak. Dengan seperti itu, secara otomatis hidup yang sebagai pancernya yang ada di jantung akan mendorong mereka berempat menuju ke titik hotspot cakra otak. Lah, dengan seperti itu, nanti wahyu panca gaib atau sedulur papat kalimo pancer ini secara otomatis akan manunggal di titik hotspot cakra otak. Tandanya, kalau sedulur papat kalimo pancer atau wahyu panca gaib ini sudah sampai di titik hotspot cakra otak dan manunggal, rasanya kening kita itu tebal, ya tebal. Jadi nggak enak lah, namanya tebal, nggak seperti keram.
kram, tahu kram ya? Kramnya seperti itu. Nah, kalau merasakan seperti itu, berarti sedulur papat kalimo pancer atau wahyu pancagaib sudah berhasil sampai di titik hotspot cakra otak dan manunggal di titik hotspot cakra otak. Secara otomatis lagi, mereka yang sudah manunggal itu akan masuk ke dalam Baitul Makmur. Tanda kalau mereka berlima sudah sampai di dalam Baitul Makmur, kepala kita terasa pening. Ya, terasa pening kepalanya. Kenapa merasakan pening? Itu kalau otak kita belum bersih. Kalau otak kita sudah bersih, bukan pening yang kita rasakan, tapi sebuah kenyamanan ya, ketenangan, enak, kosong, ringan ya, rasanya seperti itu. Nah, kalau kita mengalami seperti itu, berarti sedulur papat kalimo pancer atau wahyu pancagaib yang sudah manunggal jati di titik hotspot cakra otak tadi berhasil masuk ke dalam singgasana Baitul Makmur. Nah, langkah selanjutnya, perjalankan wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer yang sudah manunggal jati di dalam Baitul Makmur tadi menuju ke titik hotspot cakra jantung. Caranya, gunakan otak kita untuk berpikir atau mikiri detak jantung yang sudah terkondisikan dari tadi ya, yang sudah dikondisikan dari tadi itu. Semakin kita memikirkan detak jantung, semakin jelas ya, detak jantung kita itu semakin jelas, semakin terdengar jelas detak jantungnya. Lah, detak manakala detak jantung ini semakin terdengar jelas, seiring dengan itu nanti denyut nadi yang ada di tangan, pergelangan tangan kanan kita juga akan terasakan lebih jelas lagi ya, akan terasa lebih jelas lagi, sehingganya kita akan mengetahui antara detak jantung dengan denyut nadi itu nanti bersamaan. Nah, seiring perjalanannya, ingat ada dua titik di situ, yaitu titik kundalini nang dan titik kundalini neng ya. Lah, di dalam perjalanannya kalau kita merasakan ketenangan, tenang ya, keadaan tenang, benar-benar tenang, berarti wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer kita yang sudah manunggal jati bergelar guru sejati atau roh suci atau roh kudus berhasil sampai di titik kundalini nang kalau kita mengalami ketenangan. Dan jangan lupa lagi tetap bertahan seperti ini ya. Karena apa? Karena masih ada dua titik lagi kan, titik kundalini neng dan titik hotspot cakra jantung. Di dalam perjalanannya, kalau kita mengalami neng berarti meneng atau diam. Kita mengalami diam. Ini di luar rancangan ya, di luar pemikiran kita. Jadi kita mengalami keadaan yang benar-benar diam. Jadi seakan-akan badan kita itu tidak bisa bergerak. Jadi benar-benar diam. Nah, kalau mengalami seperti itu berarti guru sejati kita, roh suci kita atau roh kudus kita berhasil sampai di titik kundalini neng. Beberapa saat lagi sudah pasti akan sampai di titik hotspot cakra jantung. Tetap dalam keadaan patrap palungguh sambil menikmati rasanya detak jantung yang awalnya kita pikirkan tadi. Jangan melakukan apapun selain menikmati rasanya detak jantung tadi ya. Selain itu jangan melakukan apapun dan tetap seperti ini kalau belum mengalami apa-apa ya, kalau belum mengalami apa-apa. Ingat tadi, pening atau tebal atau kosong kepalanya kita. Pening atau tebal berarti otak kita belum bersih. Kalau kepala kita terasa kosong berarti otak kita bersih. Itu rasanya, rasa keadaan titik hotspot cakra otak. Titik kundalini nang rasanya tenang. Artinya kalau kita mengalami ketenangan berarti kita sudah sampai di titik kundalini nang.
Yang ketiga adalah neng atau diam. Kalau kita mengalami keadaan diam berarti sampai di titik kundalini neng atau diam. Selanjutnya, sebagai tanda kalau guru sejati atau roh suci kita atau roh kudus kita sampai di titik hotspot cakra jantung, dada kita itu terasa penuh, jantungnya itu berdebar kencang, ya, nggak nyaman atau dadanya terasa penuh. Kenapa merasakan seperti itu? Itu kalau hati kita belum bersih. Kalau hati kita sudah bersih, rasanya plong, lega, ya, rasanya plong atau lega. Artinya kalau kita mengalami dada kita sesak atau penuh atau plong, lega, berarti guru sejati, roh suci atau roh kudus kita berhasil sampai di titik hotspot cakra jantung dan masuk ke dalam singgasana kedua, yaitu Baitul Muharram. Selanjutnya baru kita ubah, ya, Patra Palungguh ini kita ubah menjadi patrap kunci. Patranya juga jangan seperti ini, ya. Ini apa namanya, harus serba dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Artinya merubah Patra Palungguh ke patrap kunci ini rasanya dinikmati, ya. Jadi tidak asal bergerak, rasanya dinikmati. Karena apa? Karena kalau asal bergerak nanti buyar, hilang semua nanti, ya. Hilang semua. Perlahan nikmati rasanya dengan kesadaran cinta kasih sayang sampai benar-benar melakukan patrap kunci. Kemudian membaca bacaan kunci dengan nada romantis atau mesra. Sebagai pemula di sini ada jebakan, ya. Sebagai pemula di sini ada jebakan. Jebakannya apa? Jebakannya bisa terlena. Kenapa bisa terlena? Karena ketika bacaan kunci dibaca dengan nada mesra atau romantis, berarti hidup bercinta kasih sayang dengan Maha Hidup, atau roh suci bercinta kasih sayang dengan Maha Suci. Akan terjadi kemanunggalan di sini. Nah, kemanunggalan antara ruh dan maha ruh ini bisa melenakan makhluk. Tandanya terlena apa? Bacaan kuncinya berapa kali nggak tahu. Ya, sudah berapa kali tadi bacaannya? Berarti terlena di situ. Ya, terbius di situ, terbius. Jadi kesadarannya harus benar-benar kuat di situ, ya. Setelah membaca bacaan kunci 7 kali berturut-turut dengan nada romantis atau mesra, agar supaya tidak terlena, maka hentikan patrap kuncinya dengan cara memajukan ke depan wajah seperti ini. Dengan seperti itu berarti patrap kuncinya selesai, ya. Dengan seperti itu berarti patrap kuncinya selesai. Kemudian pisahkan kedua telapak tangan ini dengan kesadaran cinta kasih sayang. Artinya pergerakannya dinikmati rasanya dengan kesadaran. Nah, seperti pelan-pelan. Nah, kalau sudah berpisah seperti ini, selanjutnya kita tinggal ngikut. Ya, tinggal ngikut, enggak perlu itu ini. Karena apa? Karena yang memperjalankan perjalanannya ya dia sendiri, bukan kita lagi. Ya. Ini kita tinggal ngikut saja, ya. Apapun pergerakannya tinggal ngikut saja. Terserah dia mau turun ke bawah seperti ini atau seperti itu, atau tinggal ngikut aja, pokoknya tinggal ngikut, ya. Di dalam mengikuti ini kita tinggal berusaha menyadari saja. Tinggal berusaha menyadari. Menyadari apa? Kan masih ada 3 titik lagi. Titik Kundalini Ning, titik Kundalini Nung, dan titik hotspot cakra kelamin. Tinggal 3 titik lagi, masih ada tiga titik lagi. Lah, tinggal berusaha menyadari itu saja. Ini biarin, ya, kedua tangan ini biarin. Karena apa? Karena yang menggerakkan, yang berjalan dia sendiri, gitu. Nah, kita tinggal ngikut aja. Di dalam perjalanannya, kalau kita mengalami ning, titik Kundalini ning berarti hening, sunyi,
senyap gitu ya. Nah, artinya kalau kita mengalami sunyi, hening sekali, apa-apa nggak ada, tidak ada apa-apa, hening, benar-benar hening. Nah, kalau kita mengalami seperti itu berarti guru sejati kita sudah sampai di titik Kundalini Ning. Masih ada 2 titik lagi, tetap aja ngikut itu, biarin ini, dibiarin ya, tetap ngikut itu. Nah, di dalam perjalanannya kalau kita mengalami nong berarti nunggal. Nunggal bisa dikatakan pede atau percaya diri, yakin, enggak takut, enggak punya takut, enggak ragu, ya, enggak takut, enggak ragu, pede banget, yakin banget. Nah, kalau kita mengalami seperti itu berarti guru sejati kita sudah sampai di titik Kundalini Nung. Nah, keyakinan kita ini tadi, kepedean kita ini tadi, takut enggak ada, ragu enggak ada, ini akan mempengaruhi kelamin atau syahwat kita. Akan mempengaruhi kelamin atau syahwat kita. Artinya dalam jangka waktu hanya beberapa detik saja, ketika kita benar-benar mengalami keberanian tingkat tinggi, tidak punya takut, tidak punya ragu, kelamin kita akan bereaksi. Ada rasa di kelamin kita, ada rasa di situ, di kelamin kita. Dan ketika ada rasa di kelamin kita, berarti guru sejati kita sudah sampai di titik hotspot cakra kelamin. Sudah sampai di titik hotspot cakra kelamin. Nah, sampainya guru sejati atau roh suci atau roh kudus kita di titik hotspot cakra kelamin ini hanya ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah Romo mijil atau mijilake Romo. Romo mijil. Kemungkinan pertama ya. Romo mijil. Kemungkinan kedua sperma yang mijil. Paham? Nah, antara 2 itu. Nah, agar supaya itu tidak kemomoran, arti maksudnya bukan kita yang berkehendak. Jadi benar-benar bisa mijilake Romo atau Romo yang mijil, misalkan di dalam perjalanannya tangan kita baru nyampe di sini nih. Atau tangan kita baru nyampe di sini. Atau tangan kita sudah seperti ini. Nah, kalau di kelamin kita muncul rasa, apapun rasanya, jangan dinikmati, langsung hempaskan. Jangan diperhatikan, jangan disadari, jangan dinikmati, langsung hempaskan. Kalau tangannya masih seperti ini, langsung hempaskan. Kalau tangannya seperti ini, langsung hempaskan. Hempaskan yang saya maksud, buang wahyu pancagaib, buang wahyu pancalaku, buang seluruh ilmu pengertian, ilmu pemahaman, ilmu pengetahuan, semuanya buang semuanya. Sampai kita benar-benar telanjang, sampai kita benar-benar nol. Paham maksudnya? Ya, tanpa apapun, layaknya ketika kita baru lahir tanpa apapun. Nah, itu baru bisa mijilake Romo. Jadi ketika kita menghempas gitu ya, atau misal di dalam perjalanannya tangan kita masih di sini nih, ya, ini langsung hempaskan, langsung rilekkan, semuanya buang, termasuk kesadaran buang, semuanya jangan digunakan. Jangan ada apapun yang digunakan. Kita harus benar-benar kosong, kita harus benar-benar nol di situ. Karena jika tidak, pasti sperma yang akan keluar. Artinya bukan Romo yang mijil. Artinya kita gagal mempertahankan manunggal jati. Jadi perjalanan yang begitu rumitnya,
melalui 7 titik itu akan menjadi sia-sia jika bukan Romo yang mijil. Bisa paham itu? Bisa ya? Yang terakhir itu. Untuk yang Romo mijil gayanya macam mana? Hah? Kita nggak bisa ngerancang, kan itu dia sendiri. Maknanya kita dapat rasa tu, ada rasa dekat sini terus lepas. Ya. Jangan bagi ada lebih pada tu. Kalau ada rasa di kelamin, ya apapun rasanya, mau geli, mau enak, mau enggak, apapun rasanya ya, apapun rasanya langsung putuskan, hempaskan. Hah, jika perlu pakai ekspresi seperti hah, udah lepas bersamaan dengan hah, ini kita sudah nol loh ya. Sudah tidak ada wahyu panca gaib, sudah tidak ada wahyu pancalaku, sudah tidak ada kesadaran, sudah nggak ada pikiran, kebatinan, ilmu, bahkan pakaian ini katakanlah sudah nggak terpakai lagi gitu loh, sudah nggak terpikirkan lagi, kita sudah benar-benar nol di situ, nol, kosong. Ya, ketika kita mengalami ada rasa di kelamin. Ya, di kelamin kita ada rasa. Nah, kalau kita tidak segera menghempaskan, pasti nanti kelamin kita akan terangsang. Nah, kalau kelamin kita sudah terangsang, pasti ujung-ujungnya mengklimakkan sperma. Bukan Romo yang keluar, tapi sperma. Nah, ini tidak bisa kita rancang. Nanti Romo keluarnya bagaimana? Tidak bisa, karena itu dia sendiri, gitu. Bukan kita. Dia sendiri yang melakukan, dia sendiri yang berbuat, dia sendiri yang menjadi kejadiannya. Oke. Selanjutnya terserah. Kalau sudah seperti itu terserah, ya, terserah. Namun jika di dalam prosesnya kok sampai kelaminnya tegang, ya, kelaminnya bereaksi dan kita terlanjur di situ, lebih baik berhenti, jangan diteruskan, ya. Kita hentikan, lakukan palungguh panutup. Asma sejatinya disebut lungguho ingkang prayuga, ragane arsa tentrem, sun sangoni basuki kalis ing sambikala kanthi teguh rahayu slamet. Dah istirahat. Lah nanti kalau sudah fit lagi, energinya udah kembali lagi, baru kita lakukan patrat samadhi lagi. Seperti itu caranya. Latih itu sampai petang besok. Bisa paham itu tadi? Bisa. Nah, ini dilakukan mulai petang hari ini nanti ya, sampai besok. Nah, nanti kalau ada kebingungan atau ada sesuatu yang kurang dipahami, nanti nanya ya. Jangan dipikir sendiri ya. Jangan dipikir sendiri, karena ini rumit sekali. Ini rumit sekali. Bisa paham? Tadi soalannya mungkin saya salah cakap tu. Maksudnya saya cakap tadi isyaratnya kita kena berhati-hati bila sampai kat sini, bila ada dia rasa baru lepas. Ya. Jangan bagi dia jalan. Ya. 7 keadaan yang sudah saya uraikan tadi itu tidak mesti sekali duduk teralami loh ya. Sekali duduk teralami. Bisa jadi satu persatu akan kita alami. Enggak sekaligus 7-7-nya itu ya, enggak sekaligus ya. Satu misal contoh, di dalam patrapnya baru nyampe di titik hotspot cakra otak ya, baru nyampe di titik hotspot cakra otak. Rasanya seperti yang sudah saya uraikan tadi. Sampai dalam jangka waktu yang sangat lama, nggak ada keadaan lain selain itu, tapi sudah merasakan capek, nah istirahat, ya istirahat. Nah, nanti diulang lagi seperti itu satu persatu akan kita alami, tidak mesti 7 sekaligus. Kalau bisa 7 sekaligus berarti sudah ahli itu. Ya, sudah ahli, udah master itu ya. Kalau sekali duduk 7 titik langsung dialami semuanya, berarti itu udah master, udah ahli. Kalau masih dalam tahap belajar, itu pasti akan satu persatu. Ada kalanya hanya 1 titik yang berhasil dikuasai, ada kalanya hanya 2 titik yang berhasil dikuasai, ada kalanya 3 titik berhasil dikuasai.
Lah nanti titik-titik berikutnya nanti patrap samadhi selanjutnya seperti itu ya. Bisa paham? Oke. Kalau bisa paham berarti mulai petang ini nanti patrap samadhi yang dilakukan adalah patrap samadhi manunggal jati seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Palungguh jatinya sudah hafal, sedulur papat kalimo pancer. Nah, sudah hafal. Ya, sip, bagus. Sudah paham? Benar? Ya, kalau iya mohon mundur lagi. Lah nanti patrapnya itu yang dipatrapkan ya. Kalau bacaan kunci masa harus dituntun? Udah hafal kan? Bacaan kunci udah hafal kan? Iya, ya. Ya, sedulur papat kalimo pancer. Kumpul itu sudah bergerak seperti ini. Nah. Sedulur papat kalimo pancer kumpulo nunggal suci. Ya. Apa itu? Sudah, itu saja. Ya, tinggal gitu aja. Lah terus perjalankan ini tadi seperti itu tadi ya. Perjalankan. Ya. Ya. Mencium. Telinga mendengar. Amarah mendengarkan. Melihat. Aluama mencium. Amarah mendengar. Supia. Ya. Ya, oke. Siap. Udah paham? Selamat dan sukses untuk Kadang Malaysia ya. Sekarang Mas maju sini Mas. Kemarin malam di patrap sama dia apa Mas? Patrap samadhi mijil soan berarti tahap pertama ya. Berarti malam ini naik ke tahap kedua yaitu patrap samadhi mijil sampurno. Malam ini mulai sore ini nanti ya. Jadi nanti kalau mau patrap yang dilakukan adalah patrap samadhi mijil sampurno. Tutorial melakukan patrap samadhi mijil sampurno sebagai berikut. Perhatikan nggih. Setelah tubuhnya siap duduk untuk melakukan patrap samadhi mijil sampurno, langkah awal lakukan patrap palungguh. Patrap palungguh kemudian membaca bacaan palungguh pambuko. Hafal palungguh pambuko, coba saya pengen dengar. Sedulur papatku tunggu ingkang prayoga. Bagus, sip. Sun sawami basuki. Kalis insan dikolo kanthi teguh aliswana. Ya, tepat. Setelah melakukan palungguh panutup, kemudian dengan kesadaran cinta kasih sayang melakukan patrap kunci. Setelah melakukan patrap kunci, kemudian membaca bacaan kunci dengan nada tegas ya. Tegas, konsekuen, tegas. Beda dengan yang panjenengan dengar tadi itu beda ya. Jadi kalau di sini itu bacaan kuncinya harus tegas, harus jelas, harus tegas. Coba saya pengen dengar bacaan kuncinya. Gusti ingkang Maha Suci. Kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Serola datola sifatola. Kula sejatine satriya. Nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa kangge tumindake satriya sejati. Kula nyuwun kangge angirake tumindak ingkang luput. Ingkang luput. Tepat ya. Itu dibaca 7 kali berturut-turut. Setelah membaca bacaan kunci 7 kali berturut-turut dengan nada tegas, tepat, jelas, kemudian ubah patrap kunci menjadi patrap pauling.
Setelah patra paweling, kemudian membaca bacaan paweling 3 kali berturut-turut, juga dengan nada tegas, ya, dengan nadanya itu tegas. Kalau laki-laki harus tegas. Ini beda loh ya. Bacaan kunci untuk perempuan dengan bacaan paweling untuk perempuan itu beda. Kalau bacaan kuncinya untuk perempuan itu lemah lembut, ya, lemah lembut. Bacaan pawelingnya juga sama, harus lemah lembut. Nah, kalau laki-laki beda, harus tegas, ya. Kalau laki-laki harus tegas, kalau laki-laki harus tegas. Coba bacaan pawelingnya seperti apa? Siji-siji, loro-loro, telu telonon. Siji sekti, loro dadi, telu pandito. Siji wahyu, loro gratrahino, telu rejeki. Tepat. Baca bacaan paweling ini 3 kali berturut-turut. Setelah membaca bacaan paweling 3 kali berturut-turut, kemudian kita ubah patrap paweling ini menjadi patrap mijil. Setelah patrap mijil, kemudian membaca bacaan mijil sampurno, juga dengan tegas. Coba saya pengen dengar bacaan mijil sampurnonya. Jeneng sira asma siji. Langsung disebut, kan sudah asma toh? Ya, iya disebut, pakai asmanya. Konto warno. Jeneng sira mijila. Panjenengan ingsun kagungan karsa. Arsa nyampurnakake Sri Sri Mawur Bajang Wurung Kama Wurung kang kumicil saka raganingsun reksanen muri kelaksanan bali maring asal usul sangkan paraning dumadi. Asal suci baliya menyang suci dadi suci. Asal banyu baliya menyang banyu dadi banyu. Asal angin baliya menyang angin dadi angin. Asal geni baliya menyang geni dadi geni. Asal sari-sarine bumi baliya menyang sari-sarine bumi dadi sari-sarine bumi. Asal urip baliya menyang urip dadi urip. Kanthi teguh rahayu slamet. coba ulangi sekali lagi, santai, karena ada satu kata yang tertinggal tadi. Konto warno. Jeneng sira mijila. Panjenengan ingsun kagungan karsa. Arsa nyampurnakake Sri Mawur Bajang Wurung Kama Wurung kang kumicil saka raganingsun baliya. Coba saya kasih contoh ya. Asma sejatinya Kontowarno. Kontowarno. Jeneng sira mijila. Panjenengan ingsun kagungan karsa. Arsa nyampurnakake Sri Mawur Bajang Wurung Kama Wurung kang umicil saka raganingsun. Reksanan murih kelaksanan sampurna bali maring asal usul sangkan paraning dumadi. Coba. Konto warno. Jeneng sira mijila. Panjenengan ingsun kagungan karsa. Arsa nyampurnakake Sri Mawur Bajang Wurung Kama Wurung Kang umicil saka raganingsun. bali Reksanen reksanen muri kelaksanan sampurna bali maring asal usul sangkan paraning dumadi. terus lanjutkan. Asal suci bali menyang suci dadi suci. Asal banyu bali menyang banyu dadi banyu. Asal angin bali menyang angin dadi angin. Asal geni bali menyang geni dadi geni. Asal sari-sarine bumi bali menyang asal sari-sarine bumi dadi sari-sarine bumi. Asal urip bali menyang urip dadi urip. Kanthi teguh rahayu slamet. Sebenarnya sudah tepat, sampean grogi ya. Grogi. Setelah membaca bacaan mijil sampurno 1 kali, nah, kemudian diam ya, diam. Nanti di sini akan ada proses, ya. Nanti di sini akan ada proses. Dan jika proses itu terjadi, turunkan agar supaya proses itu tidak terjadi. Ya. Patrap mijil ini kita akhiri dengan cara
diturunkan dan diletakkan di kedua kaki kita. Dengan seperti itu, proses tidak akan terjadi kecuali proses yang berlaku untuk otak atau pikiran kita, hati atau batin kita, kelamin atau syahwat kita. Sedangkan proses raga tidak akan terjadi kalau segera diturunkan. Jadi setelah membaca bacaan Mijil Sampurno, tangannya diturunkan untuk menghindari proses, ya, untuk menghindari proses. Kemudian bersamadilah di situ sekempute, sekuatnya panjenengan. Misalkan masih dalam jangka waktu sebentar kok panjenengan merasa tidak kuat, paksa, ya, paksa untuk bisa kuat bertahan lama di dalam samadinya. Di dalam samadhi ini tidak perlu melakukan apa-apa kecuali diam. Artinya di proses macam apapun, di proses model apapun, panjenengan harus bisa diam di situ, ya. Harus bisa diam dalam jangka waktu yang lama. Harus lama melakukan samadinya. Kenapa samadinya harus lama? Karena kita hidup di dunia ini tidak sendiri. Kita punya keluarga, punya saudara, punya orang tua, punya leluhur dan lain sebagainya. Jadi kita tidak boleh egois di situ, ya. Kalau durasi samadinya itu sebentar, itu kelas pribadi. Nah, agar supaya tidak menjadi kelas pribadi, agar supaya hasilnya tidak untuk diri sendiri, maksudnya seperti itu, bisa ke keluarga yang lain, bisa ke leluhur yang lain, maka durasi samadhi kita harus lama di situ, ya. Nah, kalau sudah merasa cukup, menurut panjenengan udah lama itu, sampai katakanlah wis sak blengere di situ lah, sak blengere. Berarti hasil patrap samadhi Mijil Sampurno panjenengan cukup luas. Kalau panjenengan merasa lama duduk bersamadinya, diamnya, berarti sama halnya hasil patrap samadhi sampurno panjenengan itu luas, tidak bersifat pribadi. Kemudian langkah selanjutnya, berdiri untuk melakukan patrap singkir. Berdiri untuk melakukan patrap singkir, tapi gerakannya jangan langsung, ya, karena habis duduk lama kan. Nah, kalau kalau langsung berdiri itu akan ngefek di raga, ya. Agar supaya tidak ada efek negatif kepada raga kita, setelah bersamadi, gerakkan dulu perlahan-lahan kakinya. Diturunkan karena duduknya di atas, jadi kakinya diturunkan pelan-pelan. Dengan kesadaran ini, ya, jangan asal bergerak, dengan kesadaran. Nah, terus kalau sudah dirasa nyaman, lah baru berdiri untuk melakukan patrap singkir. Patrap singkir sama dengan patrap kunci, hanya bedanya kalau patrap singkir kedua ibu jarinya masuk ke dalam mulut, menempel ke langit-langit mulut, kalau bahasa Jawanya cepak, ya. Nah, setelah melakukan patrap singkir, baru membaca bacaan singkir 3 kali berturut-turut. Coba saya pengen dengar bacaan singkirnya seperti apa. Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Sirola Hatola Sipatola, kula sejatine satriya. Hananira hananisun, wujudira wujudinsun. Siro Sirna mati dening asma sejati. Asma sejati. Ya. Sirna mati dening Kontawarna. Sirna layu dening Kontawarna. Ulangi lagi, kurang tepat. Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Sirola Datola Sipatola, kula sejatine satriya. Hananira hananisun, wujudira wujudinsun. Sirna mati dening satriya satriya sejati. Sirna layu ketiban ibuku putih, ban ibuku putih. sirna layu dening konto. Kontawarna. Nah, coba ulangi lagi seperti itu yang tepat. Jangan grogi. Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci.
sirola, satola, sipatola. Hananiro, hananingsun. Kula sejatine satriya. Kula sejatine satriya. Hananiro, Hananiro, hananingsun. Wujudiro, wujud ingsun. sira Sirno sirna mati dening satriya satriya sejati. ketiban Tiban iduku putih. Sirno layu. layu dening kontawarna. Ya, cukup. Itu dibaca 3 kali berturut-turut. Setelah membaca bacaan singkir 3 kali berturut-turut, kemudian keluarkan kedua ibu jari di dalam patrap singkir ke depan wajah seperti ini, nggih. Kemudian buka perlahan. Buka perlahan. Namun sebelumnya, setelah ibu jari ini keluar dari mulut, meniup ke atas 3 kali, meniup ke bawah 3 kali, dan meniup ke kedua telapak tangan ini. Tadi bukanya hati-hati loh yang ya, bukanya hati-hati. Meniup ke kedua telapak tangan 1 kali, kemudian usapkan ke wajah, lalu menyeluruh ke seluruh tubuh dengan sabda sempurna. Jadi bersamaan ya. Jadi semisal contoh lah, ngeraup ning raine iki karo nyabdo sempurna gitu, sampai ke seluruh tubuh. Setelah rata ke seluruh tubuh, kembali duduk, tetap rileks dulu ya. Tetap rileks, duduk rileks. Nah, setelah rileks baru melakukan patrap palungguh dan membaca bacaan palungguh panutup sampai nyaman, sampai tenang. Jadi kalau belum tenang, palungguh panutupnya jangan berhenti, terus palungguh panutup terus. Coba saya pengen dengar palungguh panutupnya. Kontawarna. Lungguh ingkang prayoga, ragane arsa tentrem. Sun sangoni basuki kalis ing sambikala kanthi teguh rahayu slamet. Selamat. Nah, itu dibaca berulang-ulang sampai tenang ya. Jadi kalau hatinya belum merasakan tenang, jangan sekali-kali berhenti palungguh panutupnya ya. Karena nanti kalau seperti itu nanti dengan istirahat juga nggak nyaman ya, karena belum lungguh ya. Nah, ulangi dan lakukan selalu patrap samadhi mijil sampurno seperti yang tutorialnya sudah saya beritahukan tadi sampai petang besok ya. Artinya sehari semalam. Sehari semalam. Dan ingat, pengkajian kita prakteknya mengambil waktu malam hari. Karena malam hari orang awam sedikit yang beraktivitas, jadi kita tidak terganggu. Nah, sedangkan siang itu waktunya orang awam beraktivitas kan, jadi itu tidak bisa mendukung laku kita. Jadi gunakan malam hari untuk laku dan gunakan siang hari untuk istirahat tidur. Yeah. Usahakan tidurnya siang hari itu harus puas agar supaya malamnya tidak terganggu ngantuk. Yeah. Dan makan minum saya persilahkan ngambil sendiri apa semua sendiri nggih, karena dapurnya juga di sini semua tersedia. Dan jangan lupa tentang aturan paling utama di dalam manekung atau gembleng adalah yang saya tulis di situ nggih, sama yang di atas makanan itu yang paling utama di dalam manekung atau gembleng di luar patrap samadhi nggih. Sukses, selamat buat panjenengan semua, dan silahkan selamat berjuang nggih. Saya cukupkan itu. Terus saya sampai petang besok. Ya, Sampai pagi besok apa petang? petang besok. Oh, bareng sama yang jati. Setiap tahapan itu kan dilakukan sehari semalam. Nah, kemarin jenengan mijil sowan kan? Nah, malam ini kan naik ke lah sama seperti yang panjenengan melakukan mijil sowan itu. Oh, terus injing terus istirahat. Nah, iya. Nah, sampai petangnya lagi. Nah, misalnya pagi kan sudah istirahat, jangan tidur ya, tidur. Nah, terus bangun tidur mungkin makan, lapar makan kan atau kencing. Nah, setelah makan belum ngantuk lagi kan, belum ngantuk kan. Nah, daripada menyia-nyiakan waktu kan, nah, gunakan waktunya untuk melakukan patrap samadhi. Nah, patrap samadhi yang digunakan karena tahapannya adalah mijil sampurna, berarti kan mijil sampurna yang digunakan. Itu maksudnya, ya. Paham? Siap, sip. Sudah, selamat.